Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pada ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini ba'dal maghrib seperti biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari dua pembahasan. Yang pertama kita akan kembali melanjutkan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu yang kedua nantinya kita mulai dari pembahasan kitab yang baru, yaitu At-Tadhhib fi Adillah Matan Al-Ghaya wa Takrib. Dan yang dibagi tadi buku kecil itu berisi matannya. Buku lengkapnya lebih tebal, nanti saya akan jelaskan. Ada yang belum dapat? Tadi sampai di mana tadi? Oke, nanti tunggu, mudah-mudahan ada tambahan lagi. Baik, kita lanjut seperti dalam buletin terlebih dahulu. Kelanjutan dari perkataan Imam Al-Muzani masih seputar nama dan sifat Allah. Sekarang kita bahas tentang nama Allah Al-Basir. Kalau terakhir kemarin apa yang dibahas sebelumnya? As-Sami', maha mendengar. Sekarang Al-Basir, maha melihat. Monggo dibaca. Akidah dari Imam Al-Muzani, Allah itu Al-Basir, maha melihat. Imam Al-Muzani rahimallah berkata, Al-Wahidus Samad laisa lahu sahibah wala waladun jalla anil mathil fala syabiha lahu wala adil. As-Sami'ul Basirul Alimul Khabirul Mani'ur Rafi'. Allah itu Maha Esa. Allah itu As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya, yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki keturunan, yang maha mulia dan tidak semisal dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah itu maha mengilmui dan mengetahui. Allah itu maha mencegah dan maha tinggi. Baik, kita lihat Al-Wahid, Allah itu Maha Esa, sudah kita bahas. As-Samad, yang bergantung setiap makhluk kepadanya. As-Samad juga sudah kita singgung. Laisa lahu sahibah, yang dimana Allah tidak memiliki pasangan, wala walad, dan tidak memiliki keturunan. Jalla anil mathil, tidak ada yang serupa dengan Allah. Fala syabiha lahu, tidak ada yang setara. Fala syabiha wala adil, tidak ada yang setara dengan Allah. As-Sami', Allah itu maha mendengar. Al-Basir, Allah itu maha melihat. Al-Alim, Allah itu maha mengilmui. Al-Khabir, Allah itu maha mengetahui. Al-Mani', Allah itu yang mencegah. Al-Rafi', Allah itu maha tinggi. Baik, kita lihat sekarang penjelasan tentang nama Allah Al-Basir. Allah itu Al-Basir. Nama Al-Basir dalam Al-Quran disebut sebanyak 42 kali. Di antaranya dalam firman Allah Ta'ala, Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 233. Taib, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah
annallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna terhadap apa yang kalian kerjakan basir. Allah itu maha melihat. Al-Baqarah 233. Di bawahnya lagi wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Imran 15. Al-Imran 15 sama juga Al-Imran dalam ayat 20. Di sini juga disebutkan wallahu basir. Allah mau melihat bil ibad, apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Terus wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Baik. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 disebutkan Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan kalimat wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kalian, ini dari sisi ilmu Allah, bukan zat Allah yang ada di mana-mana, namun dari sisi ilmu Allah. Zat Allah tetap menetap tinggi di atas sana, bukan berada di mana-mana. Kalimat ini tidak mengkonsekuensikan Allah itu berada di mana-mana. Tidak demikian. Tetap Allah itu menetap tinggi di atas sana. Terus surat Al-Mulk ayat 19. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Al-Mulk 19. Baik. Al-Mulk ayat 19 disebutkan ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ini diceritakan tentang burung. Burung itu bisa terbang, bisa mengepakkan sayapnya. Ya, burung itu terbang, mengepakkan sayapnya. Ya, sayapnya naik turun, dan ada sayapnya cuma diam saja. Siapa yang nahan seperti itu? Tidak ada yang menahannya di udara selain Ar-Rahman, selain Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Ingat, kalau dalam menghafal Al-Quran, kalau paham makna, nanti tahu ujungnya itu kayak bagaimana. Karena kalau sebagian imam kadang baca ayat ini, dia bingung nih, di belakangnya ini apa? Innahu bikulli syai'in alim atau innahu bikulli syai'in basir. Kalau dia tahu ini lagi menceritakan tentang burung, ini bukan masalah mengetahui, namun masalah melihat. Karena burung itu dilihat. Berarti nanti ujungnya innahu bikulli syai'in basir. Selalu nama Allah itu di belakang terkait dengan sesuatu yang diceritakan di depan. Pasti nyambung. Gak mungkin di belakang itu pakai alim, di depan ceritakan tentang itu, gak mungkin. Dengan sesuatu yang berbeda itu gak mungkin. Maka di antara perlindungan nama dan sifat Allah, kalau disebutkan dalam ayat, lihat sebelumnya lagi menceritakan apa. Oh, nanti tahu di ujung-ujungnya, oh di sini pakai Allah itu basir. Karena ini lagi bicarakan tentang burung. Burung itu dilihat. Ya, ini masalah melihat, burung itu mengepakkan sayapnya. Ini tentang masalah penglihatan. Sehingga cocoknya di akhir itu dengan nama Allah Al-Basir. Terus nama Allah Al-Basir tersusun dari kata mubalaghah yang bermakna maha. Nah, ini disebut dengan isim mubalaghah, sama seperti kemarin As-Sami'. As-Sami', kalau sami' saja sendiri itu artinya mendengar. Namun kalau As-Sami' itu mubalaghah, artinya sangat. Ya, sangat, atau kalau dalam bahasa kita maha. Asalnya kalau cuma melihat saja mubsir. Kalau dalam kalimat ini mubsir. Namun ingin makna mubalaghah, maka jadi al-basir. Ini maknanya mubalaghah, artinya apa? Maha. Karena kemarin konsekuensi dari kita mengetahui nama dan sifat Allah
Harus kita tetapkan nama Allah itu nama yang sempurna, tidak boleh mengalami sesuatu kekurangan. Maka disandarkan pada Allah cuma sifat-sifat sempurna saja, tidak boleh ada sifat kurang. Kalau melihat saja belum cukup, harus maha melihat. Melihat saja belum cukup, karena manusia melihat juga. Maka harus terbedakan Allah dengan makhluk kalau punya ya sesuatu sifat yang sama di sini. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka maha melihatnya Allah harus berbeda dengan makhluk. Itu jadi lazim, jadi harus. Ya, tidak boleh dalam sifat melihat ada kekurangan, nggak boleh. Nah sekarang kita lihat maksud Allah itu maha melihat. Maksud Allah itu maha melihat. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menerangkan ayat wallahu basirum bima ya'malun, Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan, Al-Baqarah 96. Ia menerangkan bahwa Allah itu melihat apa yang manusia kerjakan. Tidak ada yang samar dengan ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya dari segala sisi. Allah yang menjaga dan mengingat amalan mereka sampai nantinya akan memberikan hukuman. Basir berasal dari mubasir, yaitu yang melihat, lalu diubah mengikuti wazan fa'il. Sebagaimana musmi' yang mendengar menjadi sami', siksa yang pedih, mu'lim menjadi alim, sangat pedih. Mubdi' as-samawat, pencipta langit menjadi badi' dan semisal itu. Lihat, ini perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ingat, karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari kalau dalam masalah tafsir itu tafsir yang paling lengkap. Di atasnya lagi masih ada lagi Imam As-Suyuti. Ya. Nah, Imam Ibnu Jarir katakan, lihat, ia menerangkan bahwa Allah itu melihat apapun yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang samar sama sekali. Sifat melihatnya Allah itu muhit, segala sisi bisa dilihat. Kita ini kalau lihat benda, ini pandangan kita itu cuma lihat yang kita lihat di depan aja, belakang nggak bisa. Sifat melihat Allah segala sisi. Itu gambarannya kayak gitu. Kalau kita lihat sesuatu cuma dari depan saja, makanya pandangan manusia biasanya tertipu. Coba lihat di medsos coba. Ya, lihat aja dari belakang kayak gini. Wah, itu sudah tertarik sekali. Padahal baru dari belakang itu. Padahal tidak dari segala sisi itu. Sifat kekurangan, dia sudah tahu sifatnya itu kurang, namun dia anggap itu melihatnya jadi sempurna. Saya lihat objek kayak begini, saya nganggap itu sempurna sekali. Ya, dia baru lihat foto kaki aja, coba lihat. Sudah nganggap itu, wah ini luar biasa, ini kayaknya ayu banget ini. Malah baru lihat kaki, sudah tahu pandangannya terbatas. Namun dia nganggap pandangannya itu perfect sempurna, jadi dia nilainya perfect sempurna juga. Padahal sifat manusia dalam melihat itu kurang. Lihat dari satu sisi saja. Kalau Allah melihat dari segala sisi, berarti penilaian Allah itu sempurna. Yang Allah ilmui juga sempurna, nggak mungkin ada sifat kurang di situ. Terus Allah yang menjaga dan mengingat amalan mereka. Artinya Allah perhatikan terus itu amal, sampai nantinya akan memberikan hukuman. Karena dijaga terus. Apalagi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk Raqib dan Atid, untuk senantiasa mengawasi hamba, hadir di tengah-tengah hamba. Pendapat yang tepat kalau malaikat itu Raqib Atid itu bukan nama namun sifat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lafaz yang keluar dari mulut mereka, apa saja yang mereka ucapkan, melainkan itu ada malaikat yang sifatnya selalu mengawasi dan selalu hadir. Bukan nama malaikat Raqib dan Atid. Ini pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat. Walaupun sebagian ulama masih nganggap ini nama malaikat. Karena menyebutkan sifat itu belum tentu nama. Lalu dikatakan basir berasal dari kata mubsir. Absara yubsiru mubsir. Lalu diubah mengikuti wazan fa'il. Ini istilah ilmu sharaf. Ya, ilmu sharaf itu ada istilah wazan. Suatu kata itu didekatkan dengan huruf fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Asalnya kata itu 3 huruf. Ya, asalnya kata itu 3 huruf dulu. Kemudian nanti berkembang, ditambah
huruf mudhara'ah. Jadi fi'il mudhari. Ya, berubah lagi nanti ada ya di depannya, ada nun depannya, ada ta di depannya gitu. Nanti berubah lagi dari kata-kata yang lainnya. Itu dipelajari dalam ilmu shorof. Dalam bahasa Arab simpel sederhana. Satu kata kerja bisa diubah jadi kata kerja bentuk present. Dari kata kerja lampau dulu present, kemudian ubah jadi kata perintah. Kemudian berubah lagi jadi kata benda, berubah lagi jadi kata larangan, berubah jadi lagi kata tempat, kata waktu, dan seterusnya. Sederhana kalau bahasa Arab itu. Nggak seperti dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kosakatanya terlalu banyak namun terlalu boros. Kalau dalam bahasa Arab satu kata bisa diturunkan nanti dari kata itu dengan kata-kata yang lainnya. Nah, itu namanya untuk pelajari ini pengembangan kata ini namanya wazan. Ini ada dalam ilmu shorof. Nah, sebagaimana musmi' itu dari sami. Musmi' itu jadi sami. Musmi' mendengar. Sami maha mendengar. Contoh lagi, siksa yang pedih itu mu'lim. Pedih itu mu'lim. Kemudian kalau mau diubah jadi sangat pedih, jadi alim. Ini bukan a ya, pakai hamzah. Alim. Artinya sangat pedih. Ya, jadi kalau dikatakan azabun alim, azabnya bukan hanya pedih saja, azabnya sangat-sangat pedih, lebih daripada mu'lim tadi. Terus ada juga di situ misalnya mubdi. Ini dari kata bada'a yang artinya mencipta. Mubdi samawat berarti mencipta langit. Diubah mubdi itu jadi badi'us samawat. Jadi kata badi mencipta. Maka bid'ah itu berasal dari kata sesuatu yang baru. Contohnya dari kata badi'. Ya, sesuatu yang baru. Maka asal kata dari bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Namun kalau kita bicarakan bid'ah dalam urusan syariat, bid'ah yang tercela itu adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Nah, kemudian Al-Khattabi di bawahnya. Al-Khattabi rahimahullah menyatakan bahwa Al-Basir berarti yang maha melihat, dan disebut Al-Basir karena mengetahui segala perkara yang samar. Taib. Al-Basir punya makna bukan hanya melihat saja, namun segala sesuatu diketahui sampai pun yang samar, yang tidak terlihat oleh mata langsung. Ya, Allah itu tahu. Yang samar sekalipun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi diam-diam, lagi sembunyi-sembunyi, ya Allah pun tahu. Lebih jelasnya perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan dalam pembahasan tambahannya dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman Al-Basir, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu walaupun itu kecil. Allah itu melihat jejak langkah semut hitam dalam kegelapan malam di tanah yang hitam. Allah juga melihat segala yang berada di bawah lapis bumi yang 7 dan segala yang ada di langit yang ke-7. Taib. Lihat di situ istilah beliau di sini dari Syekh Sa'di. Allah itu tahu jejak langkah. Jejaknya loh ini. Semut hitam. Semutnya warnanya hitam. Jejak langkahnya Allah tahu. Di situ dalam kegelapan malam, di atas tanah yang hitam atau di atas batu hitam lagi. Sedetail itu Allah tahu. Rinci sekali. Maka tidak ada yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah faedah dari kita mengenal nama dan sifat Allah gitu. Kalau kita tetapkan sempurna, berarti segala sesuatu Allah tahu. Segala sesuatu Allah itu lihat. Terus Sami' dan Basir. Sami' dan Basir juga punya makna bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat mereka yang berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan hikmah dari Allah. Makna terakhir ini merujuk pada hikmah. Baik.
Ini disebutkan pembahasannya dalam Taisir Al-Karimir Rahman. Jadi Syekh As-Sa'di itu punya pembahasan tambahan setelah bahas tafsir. Ada hal yang beliau bahas tentang Asmaul Husna di bagian akhir dari kitab beliau Tafsir As-Sa'di atau Taisir Al-Karimir Rahman. Terus sekarang melihat itu ada dua macam. Melihat itu ada dua macam. Satu, Allah memiliki penglihatan. Dua, Allah itu memiliki basirah, mengetahui segala sesuatu secara detail. Yang pertama, Allah itu melihat. Dan ini kita tetapkan seperti ini. Yang kedua, Allah memiliki basirah. Basirah itu apa? Tahu segala sesuatu secara detail, secara terperinci. Jadi bukan hanya melihat saja. Makna yang pertama, ya, dengan makna yang kedua saling melengkapi. Makna kedua lebih dalam lagi. Nah, sekarang perenungan beriman kepada nama Allah Al-Basir. Perenungan beriman kepada nama Allah Al-Basir. Pertama, penetapan sifat melihat bagi Allah karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya, dan Allah lebih tahu dirinya sendiri. Taib, dirinya yang pertama itu nyanya pakai huruf besar, diubah. Ya, taib. Jadi yang pertama kita tetapkan karena Allah nyatakan dirinya itu maha melihat, maka kita tetapkan Allah itu punya sifat Al-Basir atau Allah itu maha melihat. Tidak boleh ditolak. Kalau Mu'attilah, yaitu penolak nama dan sifat Allah, tidak mau menetapkan hal ini. Dia katakan ya Allah itu ada, namun Allah itu tidak. Kita tidak menetapkan Allah itu melihat. Kita tidak menetapkan Allah itu melihat. Jadi sifat melihat itu ditolak bagi Allah. Terus yang kedua. Kedua, penetapan sifat melihat bagi Allah berarti menetapkan sifat sempurna, karena yang buta dan melihat tentu berbeda. Coba renungkan ayat Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Al-An'am 50. Taib. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kalian tidak memikirkan? Yang buta jelas beda dengan yang melihat. Yang melihat lebih sempurna daripada yang buta. Terus tidak melihat. Tidak melihat itu sifat kurang, sehingga tidak pantas dijadikan sesembahan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengingkari bapaknya yang menyembah berhala seperti disebutkan dalam ayat idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Maryam 42. Taib. Di sini Nabi Ibrahim berikan suatu argumen dengan logika. Coba mikir. Itu patung tersebut yang disembah tidak bisa mendengar, tidak juga bisa melihat, dan juga tidak dapat menolong. Kok malah disembah? Sifat kekurangan dia itu miliki. Terus begitu juga Allah mengingkari sesembahan orang musyrik dalam ayat alahum arjuli yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum dhanun yasma'una biha adhanun yasma'una biha Qul id'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Apakah berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku. Al-A'raf 195. Baik, bagaimana mungkin manusia yang menyembah lebih sempurna dari berhala yang disembah? Baik, Allah berikan logika. Kalau kamu nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, coba lihat. Yang benda-benda ini punya kaki nggak untuk berjalan?
tangan untuk menyentuh, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Masa yang orang yang menyembahnya lebih sempurna, sifat-sifatnya itu lebih sempurna daripada yang disembah. Kok menyembah seperti itu? Logikanya di mana? Masuk akalnya itu di mana? Maka Allah memberikan argumen yang ini masuk dalam akal manusia, menandakan bahwasanya yang disembah itu punya kelemahan. Kenapa tidak menyembah Allah yang maha sempurna? Terus ketiga, Allah itu Al-Basir, berarti maha melihat segala aktivitas hamba. Allah itu tahu mana yang pantas mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas. Begitu pula tahu mana yang pantas mendapatkan kekayaan dan yang tidak. Dalam ayat disebutkan, walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Asy-Syu'ara 27. Taib. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagha fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadi khabirum basir. Sini sebut terakhir Allah maha mengetahui detail dan basir, dan Allah itu maha melihat. Awalnya membicarakan tentang rizki. Jikalau Allah melapangkan rizki, artinya ada yang sudah diberikan rizki seperti ini, terus Allah itu tambah lebih daripada kebutuhannya. Labagha fil ard, tentu dia akan melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tapi Allah itu turunkan rizki sesuai dengan kadar yang tepat. Si A dapat sekian, si B dapat sekian, ya sudah. Itu memang kadar yang tepat yang sudah Allah tentukan. Tidak boleh protes pada rizki orang. Si A dapat lebih, si B ini kok kurang, sudah Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba. Maka Allah ingatkan, Allah maha melihat, tahu mana yang terbaik dalam hal rizki. Terus juga dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. At-Taghabun ayat 2. Taib. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu maha tahu. Karena Allah sudah ciptakan kalian. Allah maha melihat mana yang kafir di antara kalian mau yang tidak mau menerima hidayah, mana yang beriman di antara kalian yang mau menerima hidayah. Terus yang keempat, Allah itu maha melihat, berarti Allah itu maha mengetahui segala yang kita perbuat, dan Dia sangat malu ketika melihat hambanya berbuat maksiat atau berbuat yang tidak disukai olehnya. Taib. Konsekuensi dari sifat melihat bagi Allah, Allah juga memiliki sifat malu, yaitu sangat malu sekali ketika lihat hambanya itu berbuat maksiat. Coba lihat hadisnya di bawah. Dalam hadis tentang masalah ihsan disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Taib. Kita beribadah kepada Allah ada dua tingkatan. Yang pertama itu melihat Allah, seakan-akan itu melihat Allah. Yang kedua, kalau kita tidak bisa seperti itu, maka ingat bahwasanya Allah melihatmu. Maka ini juga jadi peringatan, hati-hati buat maksiat, karena Allah melihat kita pula. Lalu kita tutup dengan cukup tahu Allah itu maha melihat. Cukup tahu Allah itu maha melihat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa ada seseorang melewati seorang wanita di suatu padang pasir pada malam hari. Ia katakan pada wanita tersebut, tidak ada yang menyaksikan kita saat ini selain bintang-bintang di langit. Wanita itu menjawab, lantas siapa yang menciptakan langit tersebut? Bukankah Dia melihat kita? Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara.
Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Baik, Al-Alaq keimanan seorang wanita tadi ketika dirayu untuk berbuat zina, ya, ini tidak ada yang lihat kita, cuma bintang-bintang di langit saja. Orang pacaran kayak gitu itu dia bilang. Tidak ada yang lihat kita loh di sini. Ya, cuma bintang-bintang di langit saja. Gampang ini jawabannya. Sudah kita putus saja saat ini. Nah, lihat. Maka keimanan wanita tadi dia hilang, dia balik. Bukan kayak menciptakan bintang-bintang itu, lihat kita juga. Nah, terus terus ditutup ayatnya oleh Syekh Abdul Razak karena ini tutup ayatnya alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatannya. Surat Al-Alaq ayat 14. Wallahu a'lam bishawab.